Tidak ada yang dapat dengan pasti memprediksi masa depan, termasuk apakah Perang Dunia III akan terjadi. Namun, banyak orang berharap bahwa dengan upaya diplomatik, kerjasama internasional, dan penyelesaian damai konflik, kita dapat mencegah terjadinya konflik yang sedemikian besar. Upaya-upaya ini termasuk dialog antar negara, perjanjian perdamaian, dan kerjasama dalam mengatasi tantangan global seperti perubahan iklim dan kemiskinan. Akhir-akhir ini kita disuguhi berita tentang situasi antara Israel dan Iran merupakan salah satu konflik regional yang kompleks dan sensitif. Dikhawatirkan konflik ini menciptakan ketegangan yang signifikan di Timur Tengah, sehingga dapat menjadi Perang Dunia Ketiga. Terlebih jika konflik dan aliansi meluas secara global, yaitu saat konflik Israel-Iran menimbulkan dampak regional yang serius yang melibatkan kekuatan-kekuatan besar seperti Amerika Serikat dan Rusia. Lalu investasi apa yang tepat untuk dilakukan jika terjadi perang? Investasi selama situasi konflik atau perang seringkali menjadi subjek yang rumit dan sensitif. Ketika terjadi ketidakpastian geopolitik yang tinggi atau potensi konflik, investor sering mencari aset yang dianggap aman atau memiliki potensi untuk tumbuh nilainya di tengah-tengah ketidakpastian tersebut. Berikut adalah beberapa investasi yang sering dianggap sebagai pilihan selama masa ketidakpastian atau perang. 1. Logam mulia. Emas dan perak sering dianggap sebagai perlindungan nilai selama masa ketidakpastian ekonomi atau geopolitik. Investor cenderung membeli logam mulia sebagai bentuk aset safe haven. 2. Obligasi pemerintah. Obligasi pemerintah dari negara-negara yang dianggap stabil politik dan ekonominya dapat menjadi pilihan yang lebih aman selama masa ketidakpastian. Obligasi tersebut sering dianggap sebagai aset safe haven karena umumnya dianggap memiliki risiko kredit yang rendah. 3. Saham defensif. Saham-saham dari sektor yang dianggap tahan terhadap ketidakpastian ekonomi atau geopolitik seringkali dianggap sebagai pilihan yang lebih aman. Contohnya adalah saham-saham dari sektor utilitas, perawatan kesehatan, atau barang konsumsi yang stabil. 4. Mata uang kuat. Mata uang dari negara-negara yang dianggap sebagai safe haven, seperti dolar AS, yen Jepang, atau franc Swiss, sering dicari oleh investor selama masa ketidakpastian. 5. Komoditas. Selain logam mulia, beberapa komoditas lain seperti minyak mentah dan bahan makanan mungkin juga meningkat nilainya selama konflik atau perang karena potensi gangguan pasokan. Namun, penting untuk diingat bahwa setiap investasi memiliki risiko sendiri, dan tidak ada jaminan bahwa investasi di atas akan memberikan hasil yang diinginkan selama masa ketidakpastian atau perang. Selalu bijaksana untuk berkonsultasi dengan penasihat keuangan atau melakukan riset yang cermat sebelum membuat keputusan investasi. Mengapa emas dan perak merupakan investasi yang paling tepat saat terjadi Perang Dunia Ketiga? Emas dan perak sering dianggap sebagai investasi yang paling tepat selama periode perang atau ketidakpastian yang tinggi karena beberapa alasan. Safe haven assets. Emas dan perak sering dianggap sebagai aset safe haven, yang berarti mereka cenderung mempertahankan nilai atau bahkan meningkat nilainya selama masa ketidakpastian ekonomi atau geopolitik, termasuk selama Perang Dunia. Perlindungan terhadap inflasi.
Perang dunia sering menyebabkan inflasi karena meningkatnya pengeluaran pemerintah untuk keperluan militer dan infrastruktur, serta gangguan pasokan. Emas dan perak sering dianggap sebagai lindung nilai terhadap inflasi karena keduanya memiliki nilai intrinsik yang tetap. Kekuatan instrumen aset. Emas dan perak telah digunakan sebagai bentuk uang dan simpanan nilai selama ribuan tahun. Kedua logam ini dikenal karena kestabilan nilai intrinsiknya, yang membuatnya menjadi pilihan investasi yang menarik selama periode ketidakpastian ekstrim. Permintaan yang kuat. Selama masa ketidakpastian atau perang, permintaan terhadap emas dan perak sering meningkat karena investor mencari perlindungan terhadap risiko dan volatilitas pasar lainnya. Keterbatasan pasokan. Pasokan emas dan perak memiliki keterbatasan alami yang sulit untuk diperluas dengan cepat, yang dapat menyebabkan peningkatan nilai selama periode permintaan yang tinggi. Meskipun demikian, penting untuk diingat bahwa tidak ada investasi yang benar-benar bebas risiko, dan harga emas dan perak juga bisa mengalami fluktuasi. Selalu bijaksana untuk melakukan riset yang cermat dan berkonsultasi dengan penasihat keuangan sebelum membuat keputusan investasi apapun, terutama selama masa ketidakpastian ekstrim seperti Perang Dunia. Lalu mengapa saham defensif merupakan investasi yang paling tepat saat terjadi Perang Dunia Ketiga? Saham defensif sering dianggap sebagai investasi yang potensial saat terjadi perang dunia karena karakteristik tertentu yang membuatnya relatif lebih stabil daripada saham-saham lainnya. Berikut adalah beberapa alasan mengapa saham defensif bisa dianggap sebagai investasi yang tepat selama periode perang dunia. Stabilitas pendapatan. Saham-saham defensif berasal dari sektor-sektor yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari, seperti makanan, minuman, perawatan kesehatan, atau utilitas. Permintaan terhadap produk dan layanan dari sektor-sektor ini cenderung tetap stabil selama masa ketidakpastian ekonomi atau perang, karena mereka merupakan kebutuhan dasar. Tingkat dividen yang konsisten. Banyak saham defensif memiliki kecenderungan untuk membayar dividen yang relatif stabil dan teratur kepada pemegang sahamnya. Dividen yang terus-menerus dapat memberikan pendapatan pasif kepada investor bahkan selama periode volatilitas pasar. Kinerja relatif stabil. Saham-saham defensif sering memiliki kinerja yang lebih stabil dibandingkan dengan saham-saham dari sektor-sektor yang lebih siklikal atau berisiko selama masa ketidakpastian. Ini karena permintaan terhadap produk dan layanan dari sektor-sektor defensif cenderung kurang dipengaruhi oleh fluktuasi ekonomi atau politik. Lindung nilai terhadap inflasi. Beberapa saham defensif memiliki kemampuan untuk menyesuaikan harga produk mereka dengan tingkat inflasi, yang dapat membantu melindungi nilai investasi dari penurunan daya beli selama periode inflasi yang tinggi, seperti yang mungkin terjadi selama Perang Dunia. Relatif rendahnya volatilitas. Saham-saham defensif cenderung memiliki volatilitas yang lebih rendah daripada saham-saham lainnya, yang dapat mengurangi risiko yang terkait dengan fluktuasi pasar yang tajam selama masa ketidakpastian ekstrim.